Halo rekan-rekan Latsar CPNS Polri. Kali ini kami akan menyajikan video wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat menyaksikan. Selamat siang Mas. Saya mohon izin waktunya sebentar ya. Perkenalkan, saya dengan Imam Prasetyo. Sebelumnya boleh Masnya perkenalkan dulu namanya siapa dan mungkin sekarang profesinya apa gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Deo. Di sini saya sebagai mahasiswa tingkat akhir. Oh, mahasiswa tingkat akhir. Wah, mahasiswa ini biasanya lagi menggebu-gebu nih tentang ideologi kebangsaannya ya. Pas banget nih. Saya mau sedikit, kita sharing aja ya. Oke. Saya mau sedikit sharing nih. Pernah dengar nggak sih tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ya pernah sih, tapi ya kurang paham aja sih maksudnya apa. Oh gitu ya, jadi mungkin saya bantu sedikit ya. Wawasan kebangsaan itu jadi tentang cara pandang kita sebagai warga negara ya, baik melalui diri sendiri maupun lingkungan, tapi kita tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan supaya terjadinya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, seperti itu. Nah, kalau dari penjelasan saya tadi itu kira-kira menurut Mas Dio sendiri, penting nggak sih wawasan kebangsaan itu untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia? Penting lah. Penting ya, penting banget ya. Jadi buat biar lebih sinergis aja gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau tentang bela negara sendiri, pernah dengar nggak sih bela negara itu apa? Bela negara ya membela negara kan. Membela negara ya, oke. Membela negara, berarti kita harus membela ya. Ya benar sih, ada benar juga. Memang bela negara itu sendiri adalah upaya setiap individu sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara untuk mencegah ancaman kepada negara sendiri, kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana ancaman itu sendiri, Mas Dio, itu bisa terjadi dari dalam negeri sendiri ataupun dari luar, seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Dio sendiri, setelah dengan penjelasan saya tadi, kira-kira bela negara itu seberapa penting sih harus kita terapkan? Penting lah, kalau kita nggak ada yang membela negara kita, siapa lagi gitu lah. Jadi kalau misalkan masyarakatnya aja nggak membela, ya kita nggak mungkin mengharapkan dari orang lain dong untuk membela bangsa dan negaranya sendiri. Ya kalau misalkan terjadi masalah dari luar, kalau kitanya nggak kuat, ya pasti negara itu pasti akan runtuh gitu. Benar banget. Nah, kalau dari Mas Dio sendiri nih, sebagai seorang mahasiswa, usaha apa sih yang udah pernah atau sedang Mas Dio lakuin nih untuk mencerminkan sikap ini saya membela negara nih gitu? Saya sih baru sebagai mahasiswa ya, jadi ya terutama pasti harus memperbanyak ilmu lah ya. Jadi kita sebagai mahasiswa ya harus rajin belajar, kemudian juga tergantung apa yang kita mau gapai gitu, profesi kedepannya gitu, dan harus bertanggung jawab apa yang kita ambil gitu. Dan juga kita harus istilahnya mempersiapkan diri lah untuk kedepannya. Terus juga sebagai warga Indonesia ya alangkah baiknya menggunakan produk-produk lokal gitu kan, juga jangan dari produk luar terus gitu kan, membantu juga dalam perekonomian bangsa dan negara. Oke, wah bagus banget jawabannya nih. Nah, mungkin ini terakhir ya Mas Dio ya. Apa sih harapan Mas Dio ke depannya nih, baik dari masyarakat Indonesia, mungkin dari aparaturnya, mungkin dari pemerintahannya, dalam menghadapi isu-isu yang sedang banyak didengar nih oleh rakyat Indonesia, agar wawasan kebangsaan dan bela negara ini menjadi sebuah hal yang memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Oke. Mungkin untuk namanya suatu Indonesia berarti kan terdiri dari warganya, pemerintahnya, dan semua jajarannya lah ya. Di sini termasuk presiden dan lain-lainnya. Nah, di sini yang mempunyai harus kita satu kesatuan, nggak cuma berfokus pada masyarakatnya aja. Masyarakat kan dibantu dengan medianya pertama. Ya kalau misalkan untuk media, ya saya harapkan sih jangan memberitakan hal-hal yang bikin takut pada masyarakatnya gitu. Berilah untuk media-media yang lebih edukatif dibanding dengan hal yang lebih menakutkan atau yang hoax yang nggak jelas beritanya,
dan malah bikin gempar masyarakatnya. Nah, mungkin ada nggak semua orang yang berpendidikan tinggi gitu, jadi ada yang cuman menerima apa yang disiarkan gitu. Itu untuk medianya. Kemudian untuk pemerintahannya, nah di sini pemerintahan mungkin kan yang membangun suatu ada peraturan-peraturan ya, kita kan hanya masyarakat hanya menjalankan gitu sesuai dengan rating dari pemerintahnya. Dan yang saya harapkan untuk peraturan-peraturannya yang mungkin yang masuk akal ya gitu. Jadi mungkin ada peraturan yang menurut kita nggak masuk akal, itu ya nggak perlu lah gitu, maksudnya nggak usah membuat peraturan-peraturan yang nggak penting yang membebankan masyarakatnya itu sendiri gitu. Lebih baik ya bikin peraturan yang logis aja gitu, jadi ya kita nggak kesusahan bagi masyarakat Indonesia, dan mungkin lebih ikhlas gitu menjalankan perintah dari pemerintah gitu sih. Sehingga kita juga menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi lebih kuat gitu ya, saling mendukung satu sama lain ya. Betul. Jadi kita sebagai warga negara juga siap dengan instruksi dari pemerintah juga memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat atau warga negaranya. Oke, terima kasih banyak Mas Dio nih atas waktunya. Semoga kedepannya Indonesia jauh lebih baik ya. Amin. Sukses juga nih buat kuliahnya ya. Amin. Oke, terima kasih. Mari. Selamat pagi Bapak. Pagi. Boleh izin memperkenalkan diri Pak? Ya, nama saya Adeni Juniansyah, pangkat itu sekarang menjabat sebagai Kasatgas Narkoba di Polres Tanah Bumbu. Baik Pak, saya ada beberapa pertanyaan wawancara. Apakah Bapak berkenal? Ya, saya berkenan. Apakah Bapak pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan Pak? Ya, tentunya saya pernah dengar. Bapak bisa sedikit menjelaskan tentang wawasan kebangsaan itu apa? Ya, jadi wawasan kebangsaan ini adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian. Baik Pak, apakah menurut Bapak wawasan kebangsaan itu penting Pak? Oh, sangat penting sekali. Baik, terima kasih Pak. Saya mau melanjutkan diskusi tentang bela negara. Bela negara itu menurut Bapak apa? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, saya mau melanjutkan diskusi tentang bela negara tadi ya. Bela negara tadi adalah merupakan upaya setiap warga negara Indonesia terhadap negaranya sendiri. Maksudnya adalah upaya setiap warga negara terhadap negara sendiri dalam menghadapi bahaya ancaman dari dalam maupun dari luar negeri, kurang lebih seperti itu. Apakah Bapak pernah mendengar tentang bela negara? Ya, tentu saja saya pernah mendengar tentang bela negara. Menurut Bapak bela negara itu penting? Tentunya sangat penting sekali. Kenapa ya Pak bisa penting? Karena bela negara adalah untuk menyelamatkan negara kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu kita dapat melakukannya melalui pekerjaan kita sehari-hari dan kegiatan kita sehari-hari. Baik, menurut Bapak apa aja ya usaha yang sudah Bapak lakukan untuk bela negara? Baiklah, usaha yang sudah saya lakukan untuk melaksanakan bela negara terkait dengan jabatan saya sebagai Kasatgas Narkoba adalah melakukan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu. Selama ini kita tidak pernah berkompromi dengan narkoba, baik itu dengan bandar maupun dengan pengguna. Kita selalu menindak tegas serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu. Kemudian kita juga melakukan pengembangan terhadap kasus-kasus narkotika yang memiliki kualitas kasus yang besar hingga ke wilayah lain. Kemudian kita juga melakukan upaya-upaya penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat terkait bahaya narkoba yang mengancam keselamatan generasi muda bangsa Indonesia. Demikian. Baik, lalu apa harapan Bapak terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara kepada pemerintah dalam menghadapi isu kontemporer Indonesia? Harapan saya terhadap pemerintah melalui aparatnya untuk melindungi serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mensejahterakan serta mencerdaskan masyarakat Indonesia tentunya.
Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya karena bersedia untuk saya wawancarai mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Dega. Saya akan mewawancarai Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Ibu mohon maaf bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama siapa, usia berapa? Ya. Nama saya Ayeni, umur 34 tahun, pekerjaan asisten rumah tangga. Bersedia ya Bu ya untuk saya wawancarai ya? Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu mengetahui mengenai wawasan kebangsaan? Belum pernah. Belum tahu ya? Belum. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Barusan saya sudah menjelaskan sedikit ya mengenai wawasan kebangsaan. Apakah menurut Ibu wawasan kebangsaan itu penting? Penting. Penting ya. Oke, sekarang lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang bela negara. Jadi, bela negara adalah upaya setiap warga negara terhadap negaranya dalam menghadapi bahaya ancaman dari dalam dan luar negeri. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendengar mengenai bela negara? Pernah. Pernah. Apakah menurut Ibu bela negara itu penting? Penting. Penting. Kalau boleh tahu, kenapa menurut Ibu penting? Karena bela negara dapat menyelamatkan negara kita. Oh gitu. Menurut Ibu sebagai asisten rumah tangga ya Bu ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa yang dapat Ibu lakukan untuk membela negara? Simpelnya aja. Sederhana, saya beribadah sesuai agama, saya sholat 5 waktu, saya bersedekah, dan saya juga sering membeli barang-barang produk dalam negeri seperti tas dan sendal dan kulit domba. Oh, emang apakah Ibu berasal dari daerah yang banyak UMKM atau produk yang apa namanya memproduksi barang-barang lokal? Iya. Dari mana Ibu kalau boleh tahu? Dari Garut. Oh, dari Garut. Jadi tas, sendal gitu berarti Iya. Ibu sering membeli produk dalam negeri gitu ya, buatan Garut sendiri ya. Baik, baik Ibu, berdasarkan wawancara kita barusan, menurut Ibu apa harapan Ibu terhadap pemerintah mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara? Agar peraturannya melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan mensejahterakan serta mencerdaskan penduduk Indonesia. Baik Ibu, mungkin cukup sekian untuk wawancaranya. Ya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Ibu, menyita waktu Ibu. Ya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila saya kurang salah kata dan perbuatan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari 3 narasumber yang telah kelompok kami wawancarai adalah narasumber sangatlah paham apa makna dari wawasan kebangsaan dan juga upaya bela negara, serta narasumber juga memahami apa pentingnya dan bagaimana caranya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penerapan dalam wawasan kebangsaan dan juga upaya bela negara, ini bisa kita lakukan dimulai dari diri sendiri, lalu kita juga bisa memberikan edukasi atau informasi kepada orang-orang terdekat kita, lalu kita juga bisa memverifikasi kebenaran dari sumber berita agar terhindar dari berita hoax, lalu kita bisa melakukan toleransi, lalu melakukan kerjasama yang baik, lalu bekerja dengan penuh semangat untuk menjaga NKRI. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Untuk analisis yang bisa kita ambil yaitu wawasan kebangsaan adalah tolak ukur kita sejauh apa kita mengenali bangsa kita sendiri, dan sedangkan upaya bela negara merupakan perwujudan perilaku kita dalam sehari-hari untuk menerapkannya dalam
nilai-nilai bangsa Indonesia seperti toleransi antar agama ataupun budaya, lalu saling membantu antar sesama atau dengan gotong royong, dan juga yang terakhir berbuat baik kepada sesama ataupun lingkungan. Demikian hasil wawancara dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.